Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di minggu terakhir sebelum PAT. Hari ini Ibu mau review dulu, mau review bahasa Arab. Harap diperhatikan. Kita untuk PAT Ibu ambil dari Ad-Darsus Samin dan Ad-Darsus Tasir, yaitu bab 8 dan bab 9. Silahkan dibuka halaman 42 di halaman Tsani wa Arba'in. Nah, di halaman 42 di Ad-Darsus Samin, di sini menjelaskan tentang isim isyarah. Isim isyarahnya udah digabung ya. Isim isyarah kata tunjuk, ada isim isyarah lil ba'id, ada isim isyarah lil qorib. Nah, isim isyarah lil qorib itu adalah hada dan hadihi. Ingat-ingat, isim isyarah lil qorib itu kata tunjuk yang dekat, berarti sesuatu benda yang ada di sekitar kita, dekat. Hada dan hadihi yaitu sama-sama mempunyai arti ini. Sedangkan isim isyarah lil ba'id itu adalah kata tunjuk yang jauh, yaitu zalika dan tilka, artinya itu. Nah, kalian sudah bisa kan membedakan antara hadza dan hadihi, dzalika dan tilka? Ibu akan jelaskan sekali lagi. Kalau hadza itu untuk laki-laki dan hadihi itu untuk yang perempuan. Untuk mengetahui kata itu bersifat muannas atau perempuan itu bagaimana, terletak adanya ta tamarbutoh di akhir. Contohnya saburotun. Nah, saburotun itu belakangnya ada huruf ta tamarbutohnya. Nah, itu dia memakai isim isyarah hadhihi dan tilka juga bisa. Sedangkan qolamun yang tidak ada huruf ta tamarbutohnya itu dia memakai isim isyarah hadza dan dzalika. Ibu kasih contoh, misalnya ini pulpen, hadza qolamun, itu lampu, dzalika misbahun. Nah, di halaman 8 juga terdapat kosakata baru, yaitu ar-rajulu, tabibun, at-tajiru, yabani, dan Amerika. Jadi kalian harus hafal itu. Ar-rajulu itu artinya pemuda, at-tajiru artinya pedagang, atau bibu artinya dokter, Yabani itu artinya Jepang, dan Amerika itu artinya Amerika. Jadi kalian harus paham satu kalimat. Misal ibu ambil contoh di barisan terakhir di halaman 42. Hadhihi sayyaratu minal Yabani watilka min Amerika. Kalau kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini, kalian sudah otomatis bisa menerjemahkannya, karena kata-kata ini sudah sering kita ucapkan kalau kita sedang belajar bahasa Arab. Hadhihi as-sayyaratu, hadhihi sayyaratu, hadhihi artinya ini, as-sayyaratu artinya mobil, minal itu artinya dari, yabani artinya Jepang, wa dan tilka itu min Amerika, dan itu dari Amerika. Di sini memakai isim isyarahnya hadhihi karena untuk sayyarotun, mobil. Beda kalau memakai kata maktabun, meja. Berarti bukan hadhihi lagi atau bukan tilka lagi, tapi hadza maktabun wa dzalika babun, misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, setelah itu, setelah isim isyarah, setelah itu ada kata yang di depannya ada huruf alif lam ya, maka harokatnya juga berubah. Misalnya hadza kitabun. Nah, kitabun ini tidak ada alif lamnya, maka huruf terakhirnya adalah domatain, hadza kitabun. Nah, kalau sudah ada alif lamnya, maka huruf terakhirnya itu menjadi domah saja. Hadzal kitabu. Ibu ulangi perbedaannya.
hada kitabun, hadzal kitabu, hadhihi sayyaratu, hadhihi sayyaratu. Waktu itu ibu udah pernah menjelaskan kenapa apa arti alif lam itu. Nah, kalau arti dari alif lam itu hadal kitabu, ini meja. Berarti kita sudah tahu mejanya itu yang seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ada di mana. Nah, al kitabu, mejanya itu sudah diketahui keberadaannya kalau memakai alif lam. Tapi kalau tidak memakai alif lam, hada kitabun, nah, ini meja. Ya udah kita tidak tahu mejanya yang mana, yang warna apa, yang bentuknya seperti apa. Nah, bedanya itu alif yang memakai alif lam atau tidak memakai alif lam. Selanjutnya juga belajar kalimat pertanyaan. Liman hadhis sayyaratu, milik siapakah mobil ini? Hadhis sayyaratu li mudarris, mobil ini milik guru. Hadhis sayyaratu lit tajiri, li itu artinya milik, mobil itu milik pedagang. Setelah itu, nah, huruf jar. Dari kemarin banyak yang masih keliru tentang huruf jar, padahal kita sudah beberapa kali membahas huruf jar. Huruf jar itu posisi ya, di dalam, di luar, atas, bawah, di depan, di belakang, di samping. Nah, bahasa Arabnya gimana? Amama, waro'a, tahta, fi. Nah, setelah huruf jar itu katanya, hurufnya itu harus berharokat kasroh. Contoh, fil baiti, amamal masjidi, fil maktabati. Apalagi? Nah, setelah itu huruf jar ada di halaman 46. Itu juga harus kalian pelajari ya. Setelah huruf jar, fi, ala, amama, waro'a, tahta, khalfa dan sebagainya wajib berharokat kasroh. Amamal baiti, waro'al madrasati, fil fasli. Namun memang ada beberapa yang tidak berharokat kasroh, itu ada pengecualiannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 9. Nah, di ad-darsu tasi' itu kita belajar tentang kalimat tanya, apa dan siapa. Nah, apa, ma itu udah pasti untuk benda atau hewan. Ma hadza, apa ini? Hadzal kitabu, ini buku. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza, hadza babun. Sedangkan untuk siapa, man, itu menunjukkan ke manusia. Man hadza, siapakah ini laki-laki? Hadza rajulu, ini adalah seorang pemuda. Hadza tajiru, boleh. Man hadza rajulu huwa mudarrisun, siapakah pemuda ini? Dia adalah seorang guru. Man hadhil mar'atu, siapakah perempuan ini? Hiya tajirotun, dia seorang pedagang perempuan. Atau hiya tobibatun, dia seorang dokter perempuan. Jadi harus diingat perbedaan man dan ma. Oke. Lanjut. Nah, di bab 9 ini ada kosakata baru lagi, yaitu ghaniyun, tufahun,
fakihatun, ladzidatun, usfurun, toirun, lugatun, sahlatun. Nah ini lumayan banyak, jadi ibu harap kalian bisa menghafal, minimal paham ya. Nanti akan ibu tuliskan setelah ini. Kalian harus bisa membedakan antara man dan ma. Oke? Selanjutnya, kalau ada, ibu pernah bilang kalau di awal kalimat sudah menggunakan muannas, kalau awal kalimat sudah perempuan, otomatis di belakangnya juga mengikuti. Misalnya hadhihi thabibatu jamilatu, ini dokter yang cantik. Itu kalau dari awal sudah hadhihi, pasti belakangnya tobibatun, tidak mungkin tobibun. Di belakangnya sudah pasti mujtahidatun, tidak mungkin mujtahidun. Jadi kalian juga harus bisa memperhatikan ya. Kalau di awal misalnya huwa tajirun ghaniyun, dia pedagang yang kaya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya, kalau di awal kata, di awal kalimatnya sudah hadhihi, berarti di belakangnya itu ada tun dan tun ya, atau muannas yang bersifat perempuan. Kalau di depannya sudah hada atau zalika, itu belakangnya juga muzakkar atau yang laki-laki. Hadza qalamun jadidun, hadza talibun kaslanun, hadhihi lughatun sahlatun. Nah, ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Kalau tidak paham boleh chat langsung ke ibu, ke WhatsApp ibu. Jadi itu saja review untuk PAT Bahasa Arab. Ibu harap kalian belajar dengan rajin, tidak menyepelekan, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran ya. Itu ya, tidak menyepelekan, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah, sama seperti dengan bahasa Inggris. Jadi kalian jangan berharap bahasa Arab tuh susah, lebih gampang bahasa Arab. Enggak seperti itu. Bahasa Arab itu mudah. Hadhihi lughatun sahlatun, ini adalah bahasa yang mudah ya. Oke, selamat belajar. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Kalau yang bersungguh-sungguh pasti dia belajarnya bagus, pasti dia akan mendapatkan nilai yang bagus pula. Oke, manjadda wajada. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.